Gue kalau disuruh makan tapi lu kasih gue 100M, gue makan. Ya gue makan sih. Menghambat dia untuk mulai, itu salah besar. Jadi lu gak harus mulai dengan followers Instagram ribuan, baru lu bisa mulai jualan. Kita mulai dari nol. Oh, dia nagih uang bapak dia yang dia pinjam ke lu. Ya, dia nagih ke gue. Oke. Singkat ceritanya, gue putusin untuk bayar. Kenapa? Karena gue mikir nama baik gue jauh lebih penting daripada uang di saat itu. Hidup gue itu bakal beda kalau gue gak ada dua orang tua gue. On that note, ya Jakarta keras bos. Jakarta keras bos. Jakarta keras bos. Selamat datang di episode terbaru Akademi Jualan. Hari ini gue mau nanya questions yang agak random ya. Random ya? Random. Ya. Mungkin gue nanya ke lu dulu. Apa miskonsepsi yang orang sering kayak, oh ternyata gini tentang jualan online? Oke. Miskonsepsinya. Ya. Lu harus punya banyak followers di Instagram. Oke. Kenapa? Karena mungkin lu proof, lu buktiin selainnya atau apa gitu. Oke. Beberapa bisnis gue itu nggak mulai dari followers Instagram yang udah ribuan, mulai dari nol. Ya, tapi banyak orang yang bilang, yang ini miskonsepsinya. Orang bilang kalau misal followers itu masih sedikit, orang itu nggak percaya, orang itu nggak mau beli. Pada dasarnya enggak, karena mereka ngelihat orangnya, bukan account Instagramnya. Nah, jadi kalau misalnya itu yang jadi menghambat dia untuk mulai, itu salah besar. Jadi lu nggak harus mulai dengan followers Instagram ribuan, baru lu bisa mulai jualan. Kita mulai dari nol. Semua orang juga mulai dari nol kan. Betul. Kalau lu, gue mau nanya, pernah ngalamin kegagalan apa di hidup lu yang bikin lu paling down lah? Kayak dalam sebelum, mungkin bisa sebelum atau pas lagi bikin belajar GPT. Mungkin sebelum belajar GPT sih, pas gue di invest, gue dapat investment nggak begitu gede untuk ukuran startup, kayak sekitar 1M dari venture capital di Jepang. Bikin tuh setahun lebih lah, setahun 2 bulan, setahun 3 bulan, fundingnya habis lah buat kita develop produk segala macam gitu. Lumayan down karena mikirnya kan kalau mungkin kayak mindset dulu ya, bikin bisnis harus punya modal. Dan gue udah punya modal nih, gue mau bikin apa gue nggak tahu. Gue udah punya modal, literally ditransfer ke rekening PT, jebret gitu ratusan juta. Mau diapain nih? Bingung juga loh. Kalau udah punya modal mau diapain tuh gue ngerasain. Oke, gue coba bikin A, bikin B, bikin C, bikin D. Semuanya gue bikin tuh nggak nemu harus bikin apa. Akhirnya gue memutuskan kayak, 3 bulan terakhir sebelum tutup tuh gue balik. Terus gue nggak tahu mau ngapain. Gue kayak nggak kerja lah intinya. Terus gue mikir ya udahlah, kalau misalnya nggak jadi ya udah nggak jadi gitu. Gue balikin sisa duitnya lah nanti. Mungkin terus yang kayak lu belajar apa dari itu? Dari banyak sih sebenarnya. Kayak yang paling pertama tuh kalau gue ngerasa semua orang tuh punya preferensi sales masing-masing. Jadi kalau lu mau bikin bisnis, utama lu perintis ya, lu tuh harus tahu preferensi sales lu tuh seperti apa. Ternyata gue tuh nggak terlalu suka yang kayak offline, kayak yang B2B banget tuh gue nggak suka. Gue suka yang retail online gitu segala macam, yang lebih interaksinya tuh nggak begitu banyak, lebih banyak ke tech. Terus ya bikin produk tuh gue belajar ya, bikin produk bukan cuma bikin produk. Jadi gue juga ngalamin fase, kan gue suka ngajak-ngajak orang yang bikin ebook gitu. Gue juga ngalamin fase di mana gue bikin produk karena keren doang, nggak ada yang beli tapi. Jadi gue tahu kalau bikin produk ya gue harus ngobrol sama customernya, kira-kira dia mau beli atau enggak. Kalau mau beli kenapa, kalau nggak mau beli kenapa, gitu-gitu. Gue mau nanya juga kayak momen di mana kayak lu ngerasa tuh, oh gue breakthrough nih. Kayak gue breakthrough bukan dalam pekerjaan doang ya, tapi kayak semuanya gitu. Kayak kapan dan kenapa? Kapan dan apa yang terjadi gitu? Kalau breakthrough itu pertama banget gue hasilin 100 juta. Itu di umur 18 tahun. Gue ngerasa di situ gue udah paling hebat. Dari breakthrough itu justru yang ngancurin gue. Karena gue ngerasa paling hebat. Jadi pertama dapat breakthrough, terus habis itu jatuh lagi. Terus habis itu dari gue bangkit dari kejatuhan ini, gue bangkit lagi. Walaupun duitnya nggak sebanyak sebelum itu gue ngerasain breakthrough lagi. Karena minimal gue bangkit dari yang gue jatuh. Sebenarnya breakthrough itu bisa datang berkali-kali di hidup lu. Nggak harus dalam bentuk nominal, tapi dari pengalaman hidup lu sebenarnya. Dari lu jatuh bangkit, lu bisa bangkit aja, itu udah breakthrough buat lu. Kan lu katanya sempet jatuh bangkit lagi. Jatuh lu yang paling jatuh seumur hidup lu itu kayak gimana? Paling pas FNB ya. Pas FNB itu gue yang Momoyo. Enggak, sebelum itu. Bukan. Sebelum itu. Ya. Popang. Oh iya. Popang. Oh, oke. Jadi itu kan gue bisnis itu bertiga sama temen gue
Gue pakai semua duit gue pas untuk buka. Terus temen gue ini dia nggak punya modal, ya gue bilang ke dia, ya lu pinjem lah sama bapak lu, gitu kan, untuk cari modal, bener gak? Oke. Waris. Ya, ibaratnya gitulah. Jadi oke, jalan. Pas udah mulai minus, kan kita selalu nombokin terus. Itu semua dari duit pribadi semua, ya kan. Nah, singkat cerita pas tutup, dia itu nagih duit yang gue bilang minjem ke bapaknya, nagih duitnya ke gue. Karena dia bilang gue penanggung jawabnya. Oh, dia nagih uang bapak dia yang dia pinjam ke lu. Ya, dia nagih ke gue. Oke. Singkat ceritanya, gue putusin untuk bayar. Kenapa? Karena gue mikir nama baik gue jauh lebih penting daripada uang di saat itu. Uang itu gue bisa cari lagi. Tapi nama baik sekalinya gue udah rusak, gue nggak bisa bayar itu, bro. Untuk balikinnya susah banget. Nah, di masa-masa itu gue sama sekali nggak ada temen, bro. Jadi gue ngelewatin itu semua sendiri. Orang tua pun nggak tahu. Jadi gue bener-bener lewatin itu semua sendirian. Makanya gue kerja sama orang untuk bayar itu semua, gitu. Jadi itu masa-masa terberat gue sampai teman-teman gue juga semua ninggalin. Nggak ada orang lagi. Orang tua pun nggak tahu. Makanya gue sampai cari kerja untuk balikin itu semua. Tapi justru momen-momen kayak gitulah yang bikin gue kuat sampai sekarang. Lu dapat kekuatannya tuh dari mana sih buat kayak bangkit dari itu gitu, ngerti gak sih? Kayak motivasi lu tuh apa? Motivasi ya. Cuma mimpi yang gak realistis gimana gitu. Iya, pertama memang gue punya mimpi yang gak realistis. Dari dulu, dari gue kecil gue selalu tahu gue mau hidup yang kayak gimana. Jadi kalau misalnya hidup gue belum di situ, gue bakal selalu kejar. Tapi kalau lu tanya kekuatannya dari mana, gue selalu yakin kalau gue itu capable of something. Jadi masalah-masalah kayak gini itu cuman kayak apa ya? Sebagai batu loncatan buat gue. Itu kepercayaan gue. Jadi sebenarnya lebih ke main game saja sih. Jadi ya anjing cuman kayak gini gue bisa lewatin lah. Ya. Tapi kesannya untuk banyak orang itu ngegampangin. Nah, kalau dari POV William GPT? Breakthrough ya? Bukan. Ya kegagalan apa yang paling parah di hidup lo? Udah tadi. Udah tadi. Terus gimana cara lu breakthrough itu? Oke. Breakthrough-nya gak ada sih cara breakthrough-nya, ya gue terima aja kalau emang bisnis yang gue bikin gak berhasil. Gue balik kerja. Di tengah-tengah perjalanan itu pas gue bikin startup gue tuh gue sama sekali tidak menjual nama gue. Walaupun gue udah bangun nama gue lumayan lama. Jadi pas terakhir tuh gue coba bangun YouTube tuh, mungkin nih gue jarang cerita, tapi gue bangun YouTube gue tuh karena itu kayak ide bisnis gue yang terakhir, yang gue kayak berhutang lah ke perusahaan gue waktu itu. Kayak gue harus coba deh gini, minimal coba aja dulu. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa lah, testing doang. Bikin tuh YouTube. Nggak pernah gue ngomong depan kamera segala macam. Gue waktu itu sewa studio segala macam gitu. Beli equipment, beli course buat ngerti YouTuber itu apa segala macam. Bener-bener dari nol. Breakthrough-nya ya pas video ke-8 apa ke-9 tuh tembus 100,000 views-nya. Oke. Oh, dari dulu tuh gue tuh gak mau munculin muka. Karena gue ngerasa gue minder lah, mungkin ya malu lah ya, kayak ngapain lah, gak usah pakai muka kalau bisa gitu. Tapi pas munculin muka justru kayak bagus gitu responsnya. Jadi gue ngerasa kayak ini mungkin emang ini nih yang gue gak lakuin sebelumnya yang mungkin gue harus lakuin sekarang. Sama satu lagi tadi gue lupa ya. Mungkin kalau di masa-masa kayak gue dulu, biasanya orang banyak yang nyalahin orang lain. Jadi mereka ngerasa dirinya itu victim. Jadi kalau gue waktu itu adalah gue cuma salahin diri gue sendiri. Jadi apa yang gue bisa ambil dari situ, dan gue semua sangat-sangat accountable ke diri gue sendiri. Ya, mungkin. Jadi gue gak ada salahin siapa-siapa. Mungkin lu gak salahin siapa-siapa. Cuman gue mau nanya di dalam hidup lu lah. Impact terbesar, siapa impact terbesar di dalam hidup lu? Kayak yang bikin lu semangat, bikin lu mau kerja keras gitu. Bokap nyokap gue sih. Sama sih, orang tua gue tuh yang bikin gue punya pemikiran sampai sekarang yang bisa dibilang mereka mendidiknya lumayan berhasil lah. Ya. Sampai sekarang. Tapi I think kalau tanpa orang yang kita sayang ya, kita kayak gak sengejar itu juga, bro. Gue yakin itu sih. Itu motivasi terbesar lah kayaknya. Itu motivasi terbesar. Jadi gue ngelihat hidup gue itu bakal beda kalau gue nggak ada dua orang tua gue. Selain motivasi kayak kan sekarang lu udah di titik ini nih, kayak pasti danger atau risknya tuh lebih gede lah, anggap aja. Kayak ketakutan terbesar tuh pas lu di titik ini tuh apa? Kalau gue sampai sekarang juga gue nggak takut apa-apa sih. Kalau gue ke nol lagi gue bisa bangkit lagi. Gue nggak takut apa-apa. Oke. Gak ada sih gue. Gue ngerasa ketakutan terbesar gue adalah tadinya ya pas gue masih awal-awal resign, ya mungkin yang gue lakuin gak berhasil, gue harus kerja lagi karena gue udah pernah kayak gitu kan sebelumnya.
Tapi ya sekarang jatuhnya beda. Jatuhnya gue nggak ada investor, suka-suka gue aja. Gue nggak ada punya tanggung jawab buat balikin duit atau ngejar certain income atau revenue. Jadi gue bisa kontrol itu sendiri. Produk yang gue bikin pun juga lumayan gue suka. Nggak ada orang yang bisa nge-influence itu. Percaya nggak percaya sampai sekarang tuh udah banyak orang yang pengen invest ke bisnis gue, tapi gue secara sadar menolak karena menurut gue ya gue perlu kontrol lebih di bisnis gue sampai mungkin size-nya cukup gede untuk bisa influence. Ya kalau misalnya nggak jalan, I think it's still fine. Kayak gue masih bisa lakuin playbook yang sama dengan yang gue lakuin sebelumnya sih. Ya tapi I think ketakutan terbesar ya buat gue ya itu adalah gue nyesel kalau gue nggak coba sesuatu. Katanya tadi nggak ada. Ya, itu sebenarnya ketakutan terbesarnya itu. Gak nyoba. Ya tapi kalau untuk ketakutan untuk gagal nggak ada. Oke. Kalau lu ada satu hal yang lu bisa ubah tentang diri lu, itu apa? Lebih sabar sih kalau gue. Lebih sabar. Lebih sabar. Ini jangan orang yang lebih tua dari kalian ya, lebih sabar. Lebih sabar ya. Lebih sabar kayak. Emang lebih tua sama dengan lebih sabar? Iya, menurut gue iya. Cobain deh. Wisdom. Cobain ya. Nanti kita lihat 10 tahun kemudian ya. Nanti kita lihat 10 tahun kemudian. Karena kayak banyak hal yang lu overestimate lu bisa achieve dalam setahun, tapi pas lu panjangin timelinenya jadi 3 tahun, 5 tahun gitu, lu kayak panjang juga ya. Ya long term game lah, lebih harus Iya, lagian lu ya kalau gue sih simple banget, gue cuma butuh satu bisnis yang berhasil, terus udah gue lakuin itu aja. Gue kayak gue bukan tipe yang banyak bisnis gitu, kayak enggak deh. Oh, mungkin gue mau nanya, ini interesting question ya. Kan lu udah coba banyak bisnis, Kapan lu tahu bisnis ini tuh udah nggak bisa dilanjutin lagi? Kalau gue nggak fun lagi ngejainnya. Gue tuh agak nyentrik ya orangnya. Jadi gue ngejain bisnis tuh nggak purely based on duit. Kalau duitnya pas-pasan tapi kerjanya fun, gue mungkin tetap bakal ngerjain. Jadi gue based on gue masih suka atau nggak ngerjainnya, gue masih fun nggak. Kayak gue bilang nih sama bos gue yang pertama, kayak kenapa sih lu ngerjain gini dengan cara lu padahal ada cara lain lebih gampang gitu. Ya gue bilang kayak ya we do this because it's fun gitu. Kalau nggak fun ngapain? Misalnya kayak nggak fun, gue selalu bisa cari kerjaan yang bisa pay me more than my business at this moment ya. Yang orang yang mau bayar ekspektasi gue tuh lumayan banyak. Tapi ya it's more fun buat ngerjain ini sekarang. Gitu. Kalau gue itu. Tapi kayak bedanya sama gue ya. Kalau gue itu jalanin sesuatu nggak tergantung sama fun. Jadi gue selalu bilang, gue kalau disuruh makan tapi lu kasih gue 100 M, gue makan. Ya gue makan sih, gue makan. 100 M. Gue nggak makan. 100 M. Itu bedanya. Nggak makan. Itu bedanya. Ya jadi kalau gue lakuin semuanya. Gue mau ngerasain seneng, susah, sedih segala macam. Bodo amat, yang penting gue dapet duit. Kalau gue mungkin lebih begitu. Kalau balik ke pertanyaan lo, kapan gue harus stop? Sampai bangkrut kali ya. Saya bangkrut gue stop. Ya atau misalnya bisnisnya memang sama sekali nggak bisa menghasilkan apapun, ya gue bakal stop sih. Tapi bisnis apapun buat gue fine. Beda banget ya berarti lu. Tapi gue gak suka tipe orang yang ngomong, kenapa lu pengen coba bisnis? Gue pengen membuka lapangan kerja lah, tai lah. Tai kucing lah. Cari uang emang. Udah maksudnya jujur aja cari uang. Lu gak bisa buka lapangan kerja kalau gak dapat uang kan bisnis lu. Bener, apa kayak misalnya legacy, impact, tai lah gitu. Lu lihat orang-orang yang bikin brand yang udah ratusan tahun, orang inget gak yang bikin nama foundernya? Enggak inget. Ya tapi kalau misalkan dilihat dari sekarang tuh banyak Gen Z. Misalkan gue juga termasuk ya. Kayak mereka tuh terlalu result oriented. Kayak kalau misalkan mereka mulai sesuatu terus gagal, mereka kurang berani buat mulai yang lagi-lagi. Nah dari lu yang udah mulai lebih dari 30 bisnis, nasihat lu tuh apa buat Gen Z yang misalkan masih nyari bisnis yang tepat lah? Kan Gen Z zaman sekarang suka pindah-pindah kantor ya. Kalau nggak suka pindah gitu. Atau bisnis lah ya, pindah bisnis. Iya, atau coba anggap aja tuh kayak bisnis gitu. Kalau emang lo ngerasa kayak ini nggak cocok segala macam, kalau bisnisnya belum dapat, ya lo harus ada sesuatu yang lo pelajarin kan supaya lo pindah lagi. Kalau di kantor, kalau lo pindah-pindah terus mungkin problemnya di lo gitu. Kalau di bisnis, coba terus sampai nemu yang cocok sama lo tuh apa. Berarti emang mulai lagi tuh gak apa-apa? Ya opsinya adalah mulai atau stop nyoba dan gak nyoba sama sekali. Dan kalau kita berdua memilih untuk gak mau sama sekali untuk gak nyoba, itu artinya maksudnya kayak kalau lo main game ya, kalau lo nyoba lagi tuh kayak lo
mati terus lu continue, mati lu continue. Kalau kayak lu stop nyoba lu matiin PS-nya sekalian lu buang aja. Nggak bakal selesai game ya. Lu udah pasti kalah. Iya udah pasti. Oh, Karena lu udah nggak main gamenya sama sekali. ya, kalau lu nggak nyoba lu udah pasti kalah. Tapi mungkin yang gue coba bahas tentang karakteristik Gen Z sekarang ya. Mereka itu gampang bosen, ya, nggak disiplin kerja, malas kerja. Ini yang gue selalu bilang ke temen-temen gue yang masih lebih muda. Lu pikir Gojek di luar sana itu mau kerjaan dia setiap hari panas-panasan? Itu gila sih. Mau nggak? Tukang Kurir. becak, Respect Gojek. kurir, ya. Menurut lu mereka mau nggak? Mereka juga nggak mau kayak gitu. Tapi mereka punya namanya tanggung jawab terhadap keluarganya. Mereka mau ya tanggung jawab. Betul, sense itu yang kurang di Gen Z. Karena mereka nggak punya tanggung jawab apa-apa. Mereka nggak punya sense of responsibility terhadap sesuatu. Makanya mereka gampang ngerasa bosen, gampang ngerasa males. Kayak Gojek nggak bisa males bro. Males anaknya nggak makan. Nggak makan. Iya. Ya, sekarang mereka jadi hidup itu terlalu nyaman sampai mereka punya privilege kayak gitu. Makanya mereka mau coba bisnis A, bisnis B, bisnis A bosen ganti B, B bosen ganti C. Ya akhirnya nggak jadi-jadi. Sama mereka nggak punya sense tanggung jawab yang dimilikin sama contohnya Gojek yang tadi. Iya, kalau buat Gen Z kayak gitu udahlah kerja sama orang aja, lu nggak punya mental bisnis kali gitu. Coba ya kerja sama orang, rasain susahnya hidup tuh gimana. Ya. Apalagi kalau misalnya masih punya mami papi ya yang ngebiayain. Mami papi. Cut dulu funding dari mami papinya, coba kerja dulu, rasain dulu hidup tuh susah gitu. Ya. Makasih. Jadi untuk anak-anak muda yang masih bilang begitu ya, menurutku bagus mati aja sih. Nggak berguna juga lu di hidup ini. Experience gue pas gue di-cut mami papi, wah, bayar listrik bingung. IPL bingung. Ya, mau pesen makan Gojek aja, aduh. On that note, ya Jakarta keras bos. Jakarta keras bos. Jakarta keras bos. Jakarta keras. Udah, mungkin kita sudahi. Ya. Terima kasih. Dan kita lanjut ke episode berikutnya.